warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail kullu amali ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para shaimin shaimat, muslimin muslimat, pemirsa maupun pendengar dari Mau'izah Hasanah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya sampai saat ini kita tetap diberi sebesar-besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni iman, Islam dan ihsan, sehingga kita bisa masuk dalam bulan yang sangat berbarokah, yaitu bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah, yang mana ini merupakan doa kita yang telah kita panjatkan mulai bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Benar-benar Allah telah memberikan nikmat, hidayah, serta kesehatan bagi kita sehingga bisa kita masuk bulan Ramadan Mubarak ini. Demikian juga sholawat salam katur junjungan Rasulullah SAW yang telah memberikan tuntunan dan uswah hasanah kepada kita sehingga kita bisa berittiba dan berusaha untuk mengikuti segala ajaran-ajarannya. Para kaum muslimin muslimat, pendengar yang sangat kami hormati, dalam pidato atau mukadimah kami bahwasanya bulan Ramadan ini mempunyai satu keistimewaan, keunggulan dalam segalanya dibanding dengan ibadah-ibadah wajib yang lain. Hal ini sudah kami gunakan tadi sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Innama yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli. Rawahul Bukhari. Kanjeng Nabi Rasulullah SAW bersabda, setiap amalnya anak cucu Adam itu baginya, artinya dimiliki oleh anak cucu Adam itu, kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu untuk aku Allah, dan saya sendiri Allah yang akan memberikan balasan padanya. Benar-benar dia, Bani Adam tadi, meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, itu karena aku semata-mata. Karena itu aku Allah yang berhak membalasnya. Rahmatullah, para pendengar pemirsa yang kami hormati, keistimewaan ini dibandingkan dengan rukun-rukun Islam yang 5 memang menonjol sekali. Mulai kita urutkan rukun iman, rukun Islam yang ke-1, syahadat. Keistimewaan syahadat sesuai dengan sabda Rasul,
mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun juga yang kata-kata terakhirnya itu la ilaha illallah, artinya meninggal husnul khotimah, pasti masuk surga. Benar sabda Rasulullah itu. Tetapi surga yang mana, yang tingkat kemana, ini jaminan Allah sendiri. Pokoknya kita membaca syahadat sampai kapanpun pasti nanti masuk surga. Meskipun di dalam neraka lama sekali, pasti nanti akan disyafaati Rasulullah. Tetapi belum jelas surga yang mana. Untuk itu jaminan syahadat surga betul, tetapi tingkat yang mana dan di mana ini belum jelas. Kemudian diteruskan sholat. Sholat benar sesuai dengan Rasulullah SAW bersabda, awal ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Idza sholukat sholuka kullu wa idza fasadat fasadal kullu. Mula pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka semuanya baik. Dan apabila rusak sholatnya, semua akan rusak. Jadi jaminan sholat memang mula pertama yang dihitung, dihisab oleh Allah. Kalau baik, baiklah semua. Kalau tidak baik atau kurang baik, nanti diurus dalam hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun masih tergantung pada keadaan sholat ini. Baik menjadi baik, kalau kurang baik, ya kurang baik. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah zakat, infak, dan sedekah. Memang benar Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya kurang lebih perumpamaan orang-orang yang berinfak. Infak itu bisa zakat, bisa sedekah, bisa hibah. Di jalan Allah, dia berinfak, menginfakkan harta bendanya di jalan Allah. Umpamanya adalah satu biji yang tumbuh menjadi 7 cabang. Tiap-tiap cabang itu tumbuh menjadi 100 biji. Dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan, satu infak ini bisa ditingkatkan atau diberikan tingkatan sampai 700 tingkatan, karena fikuli sumbulatin ini atukan habbah, 7 cabang, tiap-tiap cabang itu 100 habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah itu berhak untuk melipat gandakan kepada orang yang dikehendaki. Ini jamaah para pemirsa yang kami hormati, pahala sedekah, infak, zakat memang bisa dilipat gandakan oleh Allah. Di sini disebutkan sampai 700 kali. Ini pun pahalanya belum bisa kita ketahui secara pasti, karena pahalanya seperti itu. Kemudian yang haji jamaah para pemirsa yang kami hormati, benar janji Allah adalah al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Haji yang mabrur ini tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis ini. Surga yang mana? Ya surga. Nah ini oleh karena itu janji Allah lewat
sabda Rasul ini pun surga yang mana, tingkatan yang mana belum secara eksklusif akan diterangkan. Banyak hadis yang menerangkan, tetapi bermacam-macam. Namun para pemirsa yang kami hormati, kita baca dalam hadis tadi, Asyam dikatakan semua amal Bani Adam itu kepunyaannya. Sholat, zakat, puasa, haji, kepunyaannya semua. Balasannya diterima semuanya nanti sesuai dengan amalannya. Namun yang satu ini ilas siyam, kecuali puasa. Semua puasa ini fa'innahu li, sesungguhnya pahala puasa itu li, kepunyaan saya. Wa ana ajzibih, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Mengapa demikian? Kelanjutan dari hadis tadi yaitu innama yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli. Benar-benar dia itu meninggalkan makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa itu hanya untuk saya Allah. Oleh karena itulah saya yang berhak untuk membalasnya. Dan balasannya gimana? Memang di sini tidak disebutkan secara spesifik, namun kita gambarkan kalau seseorang ayah mengatakan kepada anaknya bahwasanya kalau kamu mau sholat jamaah terus akan saya beri hadiah setiap sholat 1.000 rupiah umpamanya. Kemudian yang lain, kamu kalau mau sholat terserah saya nanti yang memberikan apa itu pahala atau ganjarannya itu, hadiahnya itu. Ini memberikan satu gambaran bahwasanya kedua anak ini berbeda. Yang satu ditunjukkan karena ini tingkatannya memang masih tingkatan itu, harus diberi gitu. Namun yang kedua terserah saya. Terserah saya ini sudah barang tentu sesuai dengan keridhaan saya, sesuai dengan kerelaan saya. Karena kamu telah mengerjakan apa yang kami perintahkan. Para pemirsa yang kami hormati, untuk itu wa ana ajzi bihi, saya yang memberikan balasan ini. Apa balasan itu? Oleh karena itu, marilah kita fahami doa yang tertinggi menurut saya dan menurut para ahli sufi. Doa yang tertinggi, permohonan yang tertinggi, bukan surga, bukan melihat bidadari, bukan sekedar makanan minuman yang tersedia di surga, namun sesuai dengan doa yang akan kami sebutkan, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ilahi, ya Tuhanku, anta maksudi, engkaulah yang kami maksud, yang kami tuju, ya Tuhanku. Waridoka matlubi, dan keridhoanmu lah yang kami cari, bukan surga, bukan yang lain, bukan syafaat, tapi ridho kamatlubi. Nah, inilah keterangan ataupun hal yang menjadi rahasia Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya akan memberikan balasan ini adalah ridho Allah, yang tinggi ridho Allah. Untuk itu ganjaran atau pahala puasa ini memang benar-benar istimewa. Ridho Allah sesuai dengan surat Al-Bayyinah itu, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridho kepadanya, kepada mereka, dan mereka juga ridho kepada Allah. Nah, itulah kerelaan Allah, mardhotillah inilah
yang kita tuju terakhir. Sebab kalau kita sesuai dengan permintaan kita, itu kecil. Di sorga umpamanya, kita kepengen makan yang enak. Ukurannya kalau orang yang tidak biasa makan enak, makan sate, kemudian gulai dan sebagainya enak. Kalau hanya itu saja kan kasihan itu. Ini adalah makan biasa orang-orang yang sudah biasa itu. Tetapi mardotilah adalah Allah berkenan memberikan sesuatu yang lebih daripada yang diangan-angan oleh seorang hamba nanti di surga. Kalau melihat Allah itu adalah senikmat-nikmatnya hamba Allah di hadapan di surga nanti, maka ini ridho Allah ini melebihi apa yang diangan-angan oleh hamba Allah. Lebih dari itu. Jadi yang tidak kita angan-angan diberikan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keistimewaan dari pahala puasa bulan Ramadan. Karena yang bisa menyaksikan kita puasa atau tidak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya kan tahu, dirinya kadang-kadang tidak tahu kalau dia tidak mempelajari betul-betul batalnya puasa itu apa. Oleh karena itu benar-benar yang tahu hanya Allah sendiri. Karena itu fa'innahu li, punya saya pahala puasa itu, bukan yang lain. Untuk itu jamaah yang berbahagia, para pemirsa, mudah-mudahan dalam puasa tahun 1446 Hijriah ini kita benar-benar apa yang disabdakan Allah lewat Rasulnya ini benar-benar merasuk ke dalam hati sanubari kita. Kita berpuasa bukan yang lain tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan kita akan diberikan sesuatu yang melebihi dari apa yang kita harapkan. Dengan demikian, maka benar-benar kita akan menjadi hamba Allah, umat Rasulullah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan berbahagia baik di dunia maupun akhirat nanti. Allahumma amin. Sekian kurang lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.